Selamat datang di channel Teman Fisika. Temanku, temanmu, teman kita belajar fisika. Di video kali ini kita akan membahas penyelesaian soal hukum Pascal. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke penyelesaian soal, kita harus paham dulu nih, apa itu hukum Pascal. Jadi, hukum Pascal ini ditemukan oleh Blaise Pascal, di mana ia saat itu sedang bermain dengan air. Ia memasukkan air ke dalam kantong plastik yang sudah diberi banyak lubang. Ternyata air yang keluar dalam setiap lubang di kantong plastik tersebut sama kuat, sehingga ia merumuskan suatu hukum yang disebut dengan hukum Pascal. Bunyi hukum ini yaitu tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Penerapan sederhana hukum Pascal salah satunya yaitu pada mesin hidrolik pengangkat mobil seperti gambar di sini ya. Ketika kita memberikan tekanan pada piston yang kecil, maka berdasarkan hukum Pascal, tekanan ini akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, sehingga tekanan yang kita berikan pada piston kecil akan sama dengan tekanan pada piston besar, sehingga secara matematis persamaannya bisa ditulis P1 sama dengan P2, atau tekanan di piston yang satu akan sama dengan tekanan di piston yang kedua, di mana tekanan itu adalah gaya per luas penampang ya, atau bisa kita tuliskan F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2, di mana P1 sama dengan tekanan pada penampang yang pertama ya, tekanan pada piston yang pertama, P2 adalah tekanan pada penampang yang kedua, F1 adalah gaya yang diberikan pada penampang pertama, F2 adalah gaya pada penampang kedua, A1 adalah luas penampang pada penampang pertama, dan A2 adalah luas penampang pada penampang kedua. Biasanya bentuk penampangnya ini adalah lingkaran. Jadi kalau belum diketahui luas penampangnya, maka kita cari luas penampangnya menggunakan rumus lingkaran ya. Kita masuk ke soalnya. Soal yang pertama, alat pengangkat mobil hidrolik yang memiliki luas penghisap masing-masing sebesar 0,10 meter persegi dan 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi digunakan untuk mengangkat mobil seberat 2 kali 10 pangkat 4 Newton. Berapakah besar gaya yang harus diberikan pada penghisap yang kecil? Baik, yang pertama kita tuliskan dulu ya identifikasi soalnya. Kita tuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal. Yang pertama yang diketahui itu ada luas penghisap atau luas penampang. Kita tuliskan A1 sama dengan 0,10 meter persegi. Lalu A2-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. A1 ini kalau kita buat menjadi notasi ilmiah, maka menjadi depannya itu 1 karena harus satuan ya. 1 dikali 10 komanya kita geser ke kanan. Kalau geser ke kanan maka perkalian pangkatnya itu adalah negatif. Nah, geser berapa kali komanya? Geser sekali, maka 1 kali 10 pangkat negatif 1. Satuannya meter persegi. Lalu berat mobil ya itu 2 kali 10 pangkat 4. Mobil ini ada di penghisap yang besar ya, karena di sini yang ditanya adalah besar gaya yang harus diberikan pada penghisap yang kecil. Jadi gaya pada penghisap yang kecil kita belum tahu, maka gaya yang diketahui di sini adalah gaya di penghisap yang besar. Nah, kita lihat di sini. Penghisap yang besar itu
mempunyai luas penampang A1 atau A2. Kita bandingkan 1 kali 10 pangkat negatif 1 dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4 lebih besar yang ini ya, yang 1 dikali 10 pangkat negatif 1. Bisa dilihat dari pangkatnya itu lebih besar yang A1. Maka gaya atau mobil ini berada pada penampang yang pertama, sehingga lambangnya menjadi F1 ya. F1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 4 Newton. Nah, yang ditanyanya gaya pada penghisap yang kecil. Penghisap yang kecil berarti F2 ya, karena luas penampangnya adalah A2. Baik, kita jawab. Nah, kita masukkan persamaan umum dari hukum Pascal ini, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Kita masukkan yang sudah diketahui dari soalnya. F1 itu nilainya 2 dikali 10 pangkat 4 ya, per A1-nya 1 dikali 10 pangkat negatif 1, F2-nya kita cari ya, per A2-nya itu 4 dikali 10 pangkat negatif 4 ya. Kita operasikan dulu yang di kiri, 2 dibagi 1 itu 2 ya. 10 pangkat 4 per 10 pangkat negatif 1 ya, pembagian pangkat berarti pangkatnya dikurang, jadi 10 pangkat 4 dikurang negatif 1, maka pengurangan bertemu negatif hasilnya positif, sehingga jadinya 4 plus 1 atau jadi pangkat 5 sama dengan F2 per 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Lalu karena yang dicari di sini adalah F2, maka A2-nya ini kita pindah ruaskan ya. Tadinya pembagian, ketika pindah ruas maka jadi perkalian, sehingga bisa kita tuliskan F2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Kita kalikan 2 dengan 4. 2 dikali 4 itu 8. Dikali perkalian pangkat ya, di sini 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 4. Maka pangkatnya dijumlahkan. 5 ditambah min 4 hasilnya adalah 1 atau 8 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu sama aja ke 10 ya, jadi 8 kali 10 atau hasilnya 80. Satuan dari gaya yaitu Newton ya, sehingga bisa kita dapatkan gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil yaitu sebesar 80 Newton. Sampai sini semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 15 cm. Berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki massa sebesar 1330 kg. Baik, kita tuliskan dulu ya identifikasi soalnya. Kita tuliskan yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui dari soal, yang pertama ada jari-jari piston kecil sebesar 5 cm. Misalnya piston kecil kita tuliskan penomorannya yaitu 1. Jadi R1 sama dengan 5 cm. Lalu jari-jari piston besar yaitu 15 cm atau R2 sama dengan 15 cm ya. Lalu apalagi massa mobil ya. Massa mobilnya itu 1330 kg atau kita tuliskan M
2 ya, karena mobil itu ada di piston yang besar ya. M2 sama dengan 1330 kg. Yang ditanya yaitu gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil atau F1. Karena udara bertekanan tinggi ini diberikan pada piston yang kecil. Gaya pada piston yang kecil kita lambangkan dengan F1. Jawab. Kita masukkan dulu rumus umum dari hukum Pascal atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Di sini F1 yang dicari per A1 yang diketahui di sini belum ada luas penampang ya, tapi yang ada jari-jari. Kita cari luas penampangnya menggunakan rumus luas lingkaran dengan yang diketahui jari-jari. Rumus luas lingkaran apabila yang diketahui jari-jari yaitu pi R kuadrat, dimana R-nya adalah R1, jadi pi R1 kuadrat. Lalu F2 juga di sini belum diketahui ya, tapi yang kita ketahui massa. Nah, di piston kedua, gaya yang bekerja yaitu gaya berat ya, karena mobil itu adalah benda bermassa, lalu dia punya gaya yang mempengaruhi mobil itu yaitu gaya berat, sehingga bisa kita cari F2-nya menggunakan rumus gaya berat. Rumus gaya berat itu M dikali G, sehingga bisa kita tuliskan M2 dikali G per A2 berarti pi R2 kuadrat ya. Di kanan kiri sama-sama punya pi ya, bisa kita hilangkan sehingga sisanya jadi F1 per R1 kuadrat akan sama dengan M2 dikali G per R2 kuadrat. Sekarang kita masukkan nilai yang sudah diketahui. F1 per R1-nya 5. R1 satuannya tidak usah diubah ke meter ya, karena nanti nilainya akan sama ya. Jadi kalau rumusnya itu berupa perbandingan seperti ini ya, kalaupun satuannya cm, nanti hasilnya akan sama. Jadi bisa kita masukkan 5 kuadrat sama dengan M2-nya yaitu 1330. Percepatan gravitasi bumi kita masukkan 10 ya, per R2 yaitu 15 kuadrat. F1 per 5 kuadrat yaitu 25 ya. 1330 dikali 10 jadi 13.300 per 15 kuadrat itu 225, sehingga F1 sama dengan 25, kita pindah luaskan ya, 13.300 per 225 dikali 25. 25 dengan 225 ya, 225 bisa dibagi 25 yaitu 9, sehingga F1 sama dengan 13.300 per 9, hasilnya jadi 1477,7 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan pada piston kecil yaitu 1477,7 Newton. Sampai di sini semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.